Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus, ya kan? Judul yang saya buat itu memang agak, aku bilang, provokatif, tetapi memang itulah faktanya. Akhir perjalanan pendeta Esra Sorong menjebloskan Yudas ke neraka. Sekarang kawan-kawan kita tonton dulu videonya sebagai berikut ya. Biar kalian tahu apa kata Esra Sorong ini. Inilah yang saya katakan, mereka ini kalau bicara firman Tuhan tidak jujur. Nah, kita sudah lihat bahwa sang debaters ini mengutip dua video saya yang lain, di mana saya menunjukkan atau mengajarkan bahwa yang mengikut perjamuan itu harus orang percaya. Dia tidak terlalu jelas menunjukkan maksudnya di sini, ya. Tapi kelihatannya dia mau membangun suatu pemikiran begini, bahwa karena saya mengajarkan yang ikut perjamuan itu harus orang percaya, lalu faktanya Yudas ikut perjamuan, maka kesimpulannya Yudas pasti orang percaya, ya. Dan ini dia sebut sebagai pukulan telak bagi saya. Nah, saudara-saudara, sebenarnya terus terang ini sebenarnya serangan yang terlalu remeh, ya, sekaligus menunjukkan kelemahan di dalam berlogika dan juga di dalam pemahaman akan Alkitab. Nah, saya akan menunjukkan di mana kelemahan logikanya. Nah, kalau syarat mengikuti perjamuan kudus itu harus orang percaya, apakah itu berarti bahwa semua yang hadir atau ikut perjamuan kudus pasti adalah orang percaya? Apakah tidak ada kemungkinan bahwa yang ikut perjamuan adalah orang tidak percaya dan dengan demikian dia sebenarnya tidak layak mengikutinya, tapi dia ada di situ? Saya kira dalam kasus seperti itu terlalu banyak juga orang Kristen seperti itu. Yang harus ikut perjamuan kudus adalah orang percaya. Tapi ada banyak orang tidak percaya yang mengikuti perjamuan mungkin karena ingin menampilkan diri sebagai orang percaya, atau bahkan ada kemungkinan orang yang sebenarnya tidak percaya tapi dia tidak tahu bahwa dia tidak percaya. Dia pikir dia sedang percaya. Jadi tetap ada kemungkinan seperti itu. Kalau misalnya ginilah, ya saya kasih ilustrasi. Syarat untuk bermain sepak bola di lapangan itu adalah pakai sepatu. Pada waktu saya bilang syarat main bola itu pakai sepatu, apakah itu harus berarti bahwa semua yang pakai sepatu di lapangan bola itu pasti adalah pemain bola? Atau kalau saya misalnya bikin aturan bahwa yang ikut paduan suara di gereja saya, anggota paduan suara yang nyanyi harus memakai seragam hitam putih. Nah, kalau saya mengatakan demikian, apakah itu berarti bahwa saat ada orang yang memakai seragam hitam putih, itu berarti bahwa dia adalah anggota paduan suara? Kan jelas tidak. Ya, tidak harus seperti itu. Nah, jadi syarat untuk mengikuti perjamuan kudus adalah orang percaya. Tapi Yudas yang ikut perjamuan kudus belum tentu dia orang percaya. Dengan kata lain sebenarnya dilihat dari syaratnya, dia tidak memenuhi syarat, tapi dia hadir di sana. Dan bahwa Yudas bukan orang percaya kan sudah saya tunjukkan dari ayat-ayat beserta dengan konteks-konteks semua, tapi itu sama sekali tidak dibahas atau ditanggapi oleh sang debaters. Nah, itu masalah logika. Yang kedua itu adalah masalah pemahaman Alkitab. Yang saya bicarakan itu di dalam dua video saya itu adalah perjamuan kudus, perjamuan Kristen, ya. Nah, disinilah yang mana sang debaters tidak mengerti bahwa perjamuan yang dilakukan oleh Yesus dan murid-muridnya itu dalam konteks agama Yahudi, di mana mereka mengikuti perayaan Paskah. Dan dalam perayaan Paskah itu ada acara makan Paskah yang namanya seder, ya. Dan karena itulah maka Yesus dan juga semua muridnya itu ikut makan Paskah. Nah, di dalam urusan makan Paskah atau perayaan Paskah itu sudah digariskan bahwa
semua orang Yahudi itu wajib mengikutinya, ya. Hanya orang-orang yang najis. Misalnya dia mengalami menstruasi, seorang perempuan yang menstruasi, atau seorang dalam perjalanan, dia diizinkan untuk tidak ikut perayaan Paskah, termasuk di dalamnya ambil bagian dalam seder makan itu, ya. Tapi nanti di bulan berikutnya mereka harus ambil. Jadi di situ kita bisa lihat semua orang Yahudi wajib mengikuti perjamuan Paskah, perayaan Paskah, dan kalau tidak melakukannya itu ancamannya hukuman mati. Ya, kalau kita lihat misalnya dalam Bilangan 9 ayat 13, sebaliknya orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Sebab dia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini orang Yahudi wajib tidak mengikuti perayaan Paskah, termasuk di dalamnya adalah makan Paskah seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan, hukumannya mati. Karena itu tidak peduli orangnya percaya Yesus atau tidak percaya Yesus, mereka harus mengikuti perayaan Paskah. Ya, itu dalam konteks Yahudi, karena setiap kali kata Paskah muncul di dalam Alkitab, baik perjanjian lama juga perjanjian baru, itu tidak pernah merujuk kepada Paskahnya Kristen. Semua itu merujuk pada Paskahnya Yahudi. Karena itu Yesus makan Paskah itu juga itu dalam konteks agama Yahudi. Dan karena semua orang wajib, tidak peduli orang percaya Yesus atau tidak percaya, maka hadirnya Yudas di dalam perjamuan itu sesuai tuntutan agama Yahudi. Dan karenanya dia mengikuti perjamuan makan itu tidak lantas menjadi bukti bahwa dia orang percaya, tidak. Ya, nah kalau memang karena yang mengikuti perjamuan kudus harus orang percaya, maka semua yang ikut adalah orang percaya. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang Yahudi yang lain? Mereka juga merayakan Paskah setelah bunuh Yesus, ya. Mereka merayakan Paskah, di dalamnya mereka pasti ikut makan Paskah. Apakah mereka percaya Yesus? Tidak. Ya, jadi itu harus dilihat dari konteks Paskah Yahudi. Nah, kalian sudah dengar apa dia bilang ya? Dia seolah-olah mengatakan bahwa apa yang saya katakan itu masih remeh-temeh. Aku geli melihat dia nih ya. Tapi kawan-kawan ya sudahlah, saya bilang kan, saya tidak mau mendebat dia lagi karena dia sudah menyerah ini sekarang ini. Kenapa saya katakan menyerah? Dia tidak jujur bicara kitab suci. Kenapa tidak jujur? Dia bilang apa? Itu adalah Paskah orang Yahudi. Tidak. Di dalam Paskah itu ada satu yang berbeda, yakni makan roti dan minum darah Yesus. Di dalam Paskah Yahudi tidak ada itu. Apa buktinya? Mari kita buka Yohanes 6. Ya. Di sini dikatakan Yesus ayat 48 ya. Biar kalian paham bagaimana melihat kitab suci ya. Sekalipun dia orang teologi ini kan banyak dustanya. Seperti ahli-ahli Taurat itu loh. Karena untuk menutupi doktrin mereka harus berdusta, berbohong. Perhatikan di sini kan. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun, mereka telah mati. Nah, bahwa orang Israel makan manna, tapi Yesus beda. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup berselama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk dunia. Orang Yahudi bertengkar. Lihat dia nih kan. Si Esra Soro bilang bahwa itu tradisi Yahudi. Banyak kali gayamu. Ini orang Yahudi bertengkar. Sama mereka, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Esra Soro, sudahlah. Kau sudah tidak punya celah lagi untuk mematahkan teoriku. Esra Soro, nah, saya putar ulang ya, biar kalian paham apa dibilang si Esra Soro ini. Ini, bagian terakhir ini. Nah. Tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan di antara orang-orang sebangsanya. Sebab dia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini
orang Yahudi wajib tidak mengikuti perayaan Paskah, termasuk di dalamnya adalah makan Paskah seperti yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Nah, makan Paskah katanya. Artinya, makan tubuh Yesus ini mau dibilang si Esra Soro sudah terjadi sejak zaman bilangan yang dikutipnya itu. Ini kan dobos namanya, dobos. Ya, gombal. Itu baru dilakukan Yesus. Makanya di Yohanes 6 orang itu, orang Yahudi bertengkar sama mereka dan berkata bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan. Hah? Yesus sudah ada waktu zaman bilangan, kan tidak ada. Dobos. Kalau bisa Pak Esra, bicara kitab suci, bicara kejujuran. Jangan untuk mematahkan teori saya, sehingga semua kitab suci diputar balikan. Ya kan? Nah, Pak Esra juga mulai bicara tentang apa itu orang-orang yang sebentar ya, ada ayat 40 ini, karena ini alasan orang itu selalu mengenai orang percaya, ya kan? Esra bilang apa mengenai orang percaya? Bahwa orang percaya itu, kata Esra, tidak harus di dalam perjamuan itu kan bisa orang tidak percaya hadir, ya kan? Ngerti maksudnya? Maksudnya gini, contoh di gereja nih, orang perjamuan, di antara orang hadir itu kan pendeta nggak tahu, dikasih, ternyata dia nggak percaya, kan demikian maksudnya Esra. Inilah yang saya bilang dobos, ya Esra. Perjamuan yang dilakukan Yesus bukan perjamuan KW. Yang kau lakukan sekarang adalah KW, di mana kau tidak kenal siapa orang-orang yang kau pandang. Kalaupun kau kenal, kau tidak tahu isi hatinya. Yang kau hadapi ini sekarang adalah siapa? Yesus. Yesus itu adalah Tuhan. Melihat iblis saja Yesus tahu. Maka dia melihat hati murid-muridnya pun Yesus tahu. Paham ya Esra ya? Paham? Ini saya bukakan lagi sama kau Yohanes 6. Di sini semua rahasianya. Ayat 37. Biar dirimu tahu ya. Bahwa Yesus berkata apa di situ Esra? Aduh, aku Esra. Sudahlah, udah aku bilang kuhancurkan keangkuhan kalian ya. Baca di sini. Ya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku. Dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Paham tidak, Ko Esra? Nah, sekarang kita lihat mengenai roti kehidupan itu apa. Kita baca ini. Ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini. Ingat, dari roti itu Esra. Ya. Ia akan hidup selamanya, dan roti yang kuberikan ialah dagingku yang kuberikan untuk hidup dunia. Orang Yahudi bertengkar, ingat, tidak ada itu di perayaan Yahudi, baru Yesus membuat itu. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirinya. Paham gak sini Esra? Nah, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari surga, bukan roti seperti makan nenek moyangmu. Jadi Esra sudah berbohong lagi ya. Dia bilang orang Yahudi itu memakan roti seperti yang dimakan nenek moyangnya tadi. Kan itu bilangnya, rupanya tidak, bukan roti seperti nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Nah, paham sampai di sini Esra Soro? Kalau kamu kurang paham, coba ayati Yohanes 6 ayat 11 itu ya. Setelah itu Esra, aku bukakan ini. Sorry dulu ya, aku bilang Esra ini bukan tidak sopan. Karena kata orang sih umurnya masih 40, aku 46, 47 ya. Menjelang 47, tidak masalah lah ya. Karena jangan dipermasalahkannya. Biasa yang lebih tua memanggil nama kepada yang lebih muda ya. Nah ini, cuman bedanya dia pendeta, aku pendebat. Nah, aku buka sama kau Esra, Matius 26 ya. Apakah di Matius 26 ini ada dikatakan harus percaya syaratnya? Seolah-olah si Esra mengatakan bahwa Yesus tidak bisa melihat siapa yang percaya, siapa yang tidak percaya. Seolah-olah Esra mengatakan bahwa Yesus sama seperti Esra yang tidak tahu apa-apa mengenai orang yang percaya dengan yang tidak percaya. Kan demikian? Oke. Aku bacakan ya. Anak manusia memang akan pergi dari 24. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah oleh orang yang oleh anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Ya kan?
Ini juga sekaligus menjawab mengenai Apulumi yang dibilang si Esra itu. Dia tidak paham kalau mati ya hidup kekal lawannya adalah mati kekal katanya. Mana pula? Di neraka kita bukan mati tapi hidup juga, cuman siksaan, itu namanya siksaan kekal atau hukuman kekal. Memang disebutkan kematian kedua. Nah, mati kekal itu pernah kita dengar si Ayub berkata, ya kan? Apa dikatakan Ayub? Lebih orang yang mati dalam rahim dianggap tidak ada. Sama dengan ini, lebih baik bagi dia kiranya tidak dilahirkan. Inilah kematian kekal. Kan demikian ya. Artinya di situ memang mati aja. Sekarang, Yudas yang hendak menyerahkan dia menjawab. Katanya, bukan aku ya Rabi, kata Yesus kepada engkau telah mengatakannya. Bayangkan, Yesus membela Yudas. Ya Yudas, memang bukan kau telah mengatakannya, katakan. Nah, ayat 26, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahnya, lalu memberikannya kepada murid-murid dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu dia mengambil cawan dan mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Apakah mereka sudah minum semua? Pertama, tubuh sudah dimakan, karena alurnya roti dulu, roti dimakan, setelah itu baru tubuh diminum. Artinya satu sisi Yudas sudah memenuhi Yohanes 6 tadi, siapa makan roti, dia sudah hidup. Kan demikian, bahwa dia akan diselamatkan. Masuk lagi kita ke 27, mungkin kalian protes, orang dia berdosa kok, masa bisa diselamatkan gini-gini. Memang kalian siapa ngatur-ngatur Yesus? Ayat 27, setelah itu mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Perhatikan bahwa yang minum saat itu Esra hanya 12 orang. Bukan banyak Esra. 12 orang yang minum itu Esra, tak ada yang lain. Artinya kepada siapa ayat ini pertama kali diturunkan atau ditetapkan? Itu kepada 12 orang itu. Loh kok bisa? Apa buktinya? Ini kita baca ayat 29. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi dari pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama. Arti bersama-sama ya bareng seperti malam itu dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Jadi Esra, kamu sudah kalah telak. Tidak satupun kamu akan bisa mencari ayat di mana Yudas masuk ke neraka atau Gehenna itu ya, atau kau translate pun tidak akan bisa. Tetapi aku, kalau kau bilang makna tersurat dan tersirat, sudah kujelaskan. Ini ayat 29. Kerajaan Bapa di mana? Di sorga. Selesai kan? Itu cara menjawabnya Esra. Terus yang ayat Matius Lukas 22 ayat 29 dan 30. Tetap saja duduk di atas tata kerajaan Allah. Itu di mana? Di sorga. Tidak akan pernah itu diduri. Tetapi kalau kau membilang Apulumi, itu masih banyak arti. Dan masih banyak orang bisa menerjemahkan sesuai keinginan masing-masing. Termasuk Esra. Untuk menggolkan pendapatmu, untuk mematikan pendapatku, kau ambillah Apulumi itu menjadi Gehenna, neraka. Kau buatlah perumpamaan anak kecil. Ya Esra nggak bisa Esra. Kalau seperti yang kubuat ini udah pasti kerajaan Bapakku. Selesai. Kerajaan Bapaknya di mana? Di sorga. Bapaknya kan hanya di sorga. Paham ya Esra ya? Jadi perjamuan kudus itu Esra bukan seperti kau mengasihi sama jemaatmu. Itu Yesus loh. Masa Yesus tak tahu yang percaya di antara mereka? Ya kan? Apalagi itu menjelang hari-hari akhirnya. Paham ya Esra ya? Jadi dikasih Yesuslah roti, dikasih dan dimakan si Yudas, kasihlah anggur, minumlah, kan diminum. Kecuali kau bisa mematahkan pendapatku bahwa Yudas tidak ada di perjamuan itu, kalahku. Tapi tidak satu ayat pun mengatakan hal itu. Kalau kau ambil Yohanes 13 ayat 13, kalah dia sudah tumbang itu dengan Matius 26 ini. Jelas dikatakan Yesus duduk bersama 12 muridnya. Oke, Esra ya. Jadi saranku Esra, videoku yang terakhir itu nanti ku munculkan biar kau lebih jelas. Tapi itu sengaja ku kasih celah untuk kau membantah. Ya Esra ya. Oke, belajar yang banyak Esra. Jangan karena kau teologi, lantas kau mau menyepelekan seorang pendebat seperti aku. 10 kayak kau ku hadapi. Oke Esra, sekian dan terima kasih. Salam sang debater.